Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحدث رحمه الله تعالى نفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kanjeng Nabi dawuh dalam kitab Mukhtarul Ahadits, man ijtanaba arba'an dakhalal jannah. Man utai sing sabane wong iku ijtanaba ngetoyi sapa man arba'an ing perkara papat. Dakhala mongko bakal mancing sapa man al jannata ing swarga. Barang siapa yang menjauhi empat perkara, kata Rasulullah, maka dia akan masuk ke surga. Dan ini sangat pasti sekali. Ya, mengetahui tentang perkara ini, masuk surga dijamin. Ya, Rasulullah dijamin. Yang pertama ad-dima, yaitu orang-orang yang selalu menjaga diri enggak sampai melakukan pembunuhan. Ya, tidak sampai melakukan pembunuhan dalam hidupnya, sekalipun tidak pernah membunuh. Nah, ini terutama ini adalah membunuh sama manusia, saling membunuh. Nah, orang yang membunuh ini, kata Rasulullah, hukumnya harus dikisos. Kisos dihukum mati juga. Ya. Nah, kalau yang kalau yang mati, orang yang saling mati membunuh, saling membunuh, dulunya itu masuk neraka, keduanya. Ya. Balik sing urip itu masuk neraka pantes, kata sahabat. Balik sing mati ya iya. Karena kedua-duanya, kalau enggak satunya yang membunuh, pasti satunya yang dibunuh. Kalau enggak satunya yang dibunuh, ya satunya yang membunuh, seperti itu. Ya. Konsekuensinya seperti itu. Memang. Tapi dua-duanya masuk neraka. Hukumnya orang yang membunuh orang lain itu dikisos, dihukum mati juga. Maka baru bisa diampuni dosanya. Jadi sekalipun jangan sampai kita itu membunuh, ya, berusaha untuk tidak membunuh sesama manusia. Kalau hewan, ada hewan sembelihan itu lain lagi. Memang yang sembelihan itu hewan khusus untuk disembelih, untuk dimakan, untuk dibagikan dagingnya. Kalau menghindari pertumpahan darah, maka kita akan masuk surga. Pertama. Yang kedua, wal amwala, menghindari dari harta benda milik orang lain. Tidak sampai kita mencuri, meskipun satu kali dalam seluruh hidup, tidak sampai nyolong. Jadi dibersihkan kita, walaupun enggak bersih-bersih nemen, tapi kita latihan untuk zuhud. Ya, jangan sampai nyolong, memakan harta benda yang bukan milik kita, sampai dimakan. Ya. Tandurane wong cukul wapi-api di tegali wong, jangan sampai kita ambil, ojo. Itu bukan harta milik kita. Kalau kita nekat ngambil, kita sama dengan
mencuri, nyolong. Nah, orang nyolong ini amal ibadahnya selama 40 hari nggak diterima oleh Allah. Meskipun dia ibadah sholat, jungkir balik, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, tapi dia nyolong. 10-an makan hasil pencurian, 40 hari amal kebaikan, nggak diterima oleh Allah. Nah terus, apa nggak sholat? Misalkan amal kebaikan itu nggak diterima, apalagi nggak sholat, sama hukumannya berat. Maksudnya, dia sholat, dia tetap menggugurkan kewajiban. Tapi gak ono pahalai, gara-gara nyolong. Enggak sampai nyolong. Ini orang yang tidak pernah nyolong itu dijamin Nabi Rasulullah masuk surga. Ya, jangankan nyolong, gosip itu harus tetap kita hindari. Merasa menghaki barang orang lain, merasa bahwa itu barangnya sendiri, padahal itu milik orang lain. Itu namanya gosip. Nah, gosip ini kata Rasulullah, al-ghasbu minal kabair. Gosip itu sebagian dari dosa besar. Jadi, besok sampai gosip sandal, gosip anduk, gosip sarung, gosip. Ya, kalau milik umum silakan dipakai, tapi untuk keperluan umum, misalkan milik masjid, ya untuk masjid. Dilanggar untuk langgar. Jangan gunakan milik langgar atau milik masjid untuk kepentingan lainnya itu. Misalkan mikrofon masjid kita gunakan untuk terbangan di umum keluar dari pagar masjid. Kan itu gosip namanya. Kecuali kalau barangnya umum kita letakkan di dalam masjid. Misalkan ini salon jamaah kita letakkan di masjid. Itu memang milik jamaah. Masjid pun memakai nggak apa-apa. Ya, orang-orang lain memakai selama untuk ibadah nggak apa-apa. Tapi kalau miliknya masjid, jangan sampai dipakai untuk umum, kecuali niat untuk pendidikan. Kidampar ini tak serahkan ke masjid untuk pendidikan. Nanti walaupun dilanggar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masjid, wakaf untuk masjid, jangan sampai dipakai sembarangan. Sama dengan air miliknya masjid, itu adalah air wakaf. Ya, air wakaf hanya untuk kepentingan masjid. Ya, maka memakai air masjid seakai-akai dengan tujuan berhambur-hamburan ini hukumnya diharamkan. Nah ini memakai air wakaf sampai berhambur-hamburan itu haram hukumnya. Ya. Kemudian air musola, air masjid, air sendiri hukumnya makruh. Jangan banyu sendiri di omah di jeding itu kalau pakai banyak hampir-hampir itu makruh. Kalau itu dilakukan milik masjid hukumnya haram. Nah ini berarti wal amwal, bisa kita menahan diri untuk nggak memakan harta orang lain, kita pasti masuk surga. Yang ketiga al-furuj, yaitu farji, menjauhi dari perzinaan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekat-dekat pada perzinaan, apalagi sampai melakukan perzinaan. Jangan, tahan diri, ya, tahan auratnya, jangan sampai diperlihatkan pada orang lain. Ya, auratnya bucu, auratnya anak, maka orang laki-laki yang tidak cemburu dengan bucunya, tidak cemburu dengan anaknya, itu disebut dayus, kata Rasulullah. Yang kemarin sempat lupa. Dayus itu orang laki-laki sehingga cemburu nang bucunya, gak cemburu nang anaknya. Asalkan gak boleh cemburu uta bukan ansal. Orang syukur liwat dicemburui. Orang syukur nyapa dicemburui, itu juga gak baik. Ya, artinya jaga aurat istri, jaga aurat anaknya, jangan sampai dilepas. Maka insya Allah akan terhindar dari perzinaan.
farjinya terjaga. Seorang anak yang bisa menjaga farjinya sampai dia menjelang pernikahan, nanti di akhirat dia itu akan memberikan mahkota emas kepada kedua orang tuanya. Bisa menjaga keperjagaannya, bisa menjaga keperawanannya sampai menikah. Nanti di surga dia akan berikan mahkota emas kepada ibu bapaknya. Dan dia gak bisa menjaga, maka dia sama dengan ngirim geni neraka nang bapak ibu. Terus wal asyrib, minum minuman keras. Jangan sampai perut kita kemasukan sedikit pun minum keras, meskipun satu kali, jangan sampai. Kalau sudah segadung, maka cepat berhentilah. Karena itu orang yang menjaga diri dari minuman keras, maka dia dijamin masuk surganya Allah. Mudah-mudahan al-fadlukah rawahu al-Bizari al-Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.